kami akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Rancangan Geometri Peledakan untuk mencapai target fragmentasi ideal berdasarkan nilai Blast Stability Index di UPT Pebana Adi Sarana. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita akan memperkenalkan diri. Saya sebagai Alvaro dengan NIM 2024-63020. Saya Laude Fadlan Hidayat dengan NIM 2024-63011. Saya Martika Sapan dengan NIM 2024-63005. Saya Muhammad Rizal Haq dengan NIM 2024-63018. Saya Muhammad Fadli dengan NIM 2024-63010. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan membacakan judul dari skripsi yang kita review. Nah, judulnya yaitu Analisis Rancangan Geometri Peledakan untuk mencapai target fragmentasi ideal berdasarkan nilai Blast Stability Index di IUPT Pebana Adi Sarana. Nah, untuk penulisnya sendiri itu yaitu Muhammad Ismail Saputra. Beliau berinstitusi di Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang. Nah, lokasi penelitiannya itu di IUPT Pebana Adi Sarana, Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru, Kabupaten 50, Kota Provinsi Sumatera Barat. Nah, tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama, menganalisis Blast Stability Index. Yang kedua, menganalisis rancangan geometri peledakan yang optimal. Dan yang ketiga, menganalisis distribusi persentase ukuran fragmentasi hasil peledakan menggunakan metode KUSRAM dengan software split desktop. Nah, untuk latar belakang dan masalahnya itu ada kegiatan penambangan batuan andesit di PT Pebana Adi Sarana menggunakan metode quarry mining dengan batuan yang tergolong keras. Target fragmentasi yang ideal untuk memenuhi kebutuhan crusher dan ukuran kurang atau sama 40 cm yang lolos AEK-nya sebesar 85%. Namun hasil peledakan aktual di lapangan menunjukkan bahwa fragmentasi yang lolos hanya mencapai 76,78% dan 50% itu berdasarkan dua hasil pengukuran, sehingga banyak terdapat boulder atau lebih atau sama 40 cm yang melebihi target 15%. Kondisi ini mengganggu produksi dan menambah biaya pemecahan boulder. Baik, sekarang kita akan masuk ke metodologinya, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian terapan yang dilaksanakan pada Juni hingga Juli pada tahun 2020. Memiliki 2 poin penting. Yang pertama, pengumpulan data meliputi geometri peledakan aktual, pengujian sifat fisik dan kuat tekan batuan, serta foto fragmentasi hasil peledakan. Yang poin kedua, analisis yang di dalamnya memiliki yang pertama, yaitu menghitung nilai faktor batuan menggunakan persamaan Blast Stability Index. Dan yang kedua, menentukan rancangan geometri peledakan optimal dengan membandingkan persamaan Blast Stability Index, teori RLAS, dan teori CJ atau CJ-nya. Dan yang ketiga, menghitung distribusi ukuran fragmentasi menggunakan metode KUSRAM dan software split desktop. Nah, sekian pembahasan metodologinya. Berdasarkan hasil dan analisis, beberapa parameter peledakan dibandingkan antara kondisi lapangan aktual dengan usulan optimal teori CJ-nya. Hasil aktual di lapangan menunjukkan Blast Stability Index sebesar 63,57 dan faktor batuan 7,63, di mana kedua nilai ini tidak ada pembandingannya dalam usulan optimal. Untuk geometri peledakan, Barden aktual adalah 1,8 meter berbanding usulan 1,69 meter. Spacing tercatat 1,8 meter berbanding usulan 1,83 meter. Selain itu, steaming aktual 1,32 meter lebih besar dari usulan 1,18 meter. Dan subdrilling aktual 0 meter sangat berbeda dengan usulan 0,50 meter. Perbedaan ini juga terlihat pada kedalaman lubang aktual 2,82 meter dan usulan 3,37 meter, serta charge length aktual 1,5 meter dan usulan 2,19 meter. Terakhir, loading distance aktual 3 kg per meter lebih rendah dibandingkan usulan optimal 3,64 kg per meter. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam parameter fragmentasi, di mana yang lolos AEK itu berukuran kurang dari atau sama dengan 40 cm. Untuk aktual lapangan, persentase lolosnya itu sebesar 76,78% dan 59%. Kemudian, untuk usulan nya dengan metode KUSRAM, persentase lolosnya sebesar 97,48%. Usulan Blast Stability Index dengan metode KUSRAM, persentase lolosnya itu sebesar 92,58%, dan yang terakhir usulan RLAS, persentase lolosnya sebesar 88,92%.
Nah, dari data-data yang sudah dibacakan dari tadi, nilai Blast Stability Index yang didapatkan adalah 63,57 dengan nilai faktor batuan sebesar 7,63. Adapun rancangan geometri peledakan usulan yang optimal adalah yang menggunakan teori Konya karena menghasilkan persentase fragmentasi yang paling tinggi mencapai 97,48% untuk ukuran kurang dari atau sama dengan 40 cm yang lolos ayakan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa nilai Blast Stability Index di PT Pebana Adisarana adalah 63,57 dengan faktor batuan 7,63. Rancangan peledakan terbaik diperoleh dari teori CJ Konya yang menghasilkan fragmentasi lebih baik dibandingkan kondisi lapangan menggunakan metode Konya dan Kusram. Ukuran fragmentasi kurang lebih 40 cm mencapai 97,48%, jauh lebih tinggi dari hasil aktual 76,78% dan 59%. Nah, perusahaan disarankan memakai rancangan peledakan metode CJ Konya untuk memperoleh fragmentasi optimal. Selain itu, material hasil peledakan sebelumnya perlu dibersihkan terlebih dahulu agar energi peledakan tersalurkan merata dan tidak menimbulkan boulder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil dengan NIM 2024-63051. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah jurnal yaitu yang berjudul Teknik Pengamatan dan Analisis Fragmentasi Hasil Peledakan Batuan Andesit pada Tambang PT Gunung Mas Jaya Indah. Latar belakang utamanya yaitu penambangan kuari di PT Gunung Mas Jaya Indah ini menggunakan metode quarry mining dan sistem peledakan untuk mendapatkan batuan andesit. Fragmentasi batuan yang dihasilkan dari kegiatan peledakan harus dioptimalkan, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar atau boulder, agar dapat mendukung produktivitas alat gali muat, contohnya loader dan cross crusher, dan efisiensi biaya operasional tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat fragmentasi aktual yang dihasilkan pada kegiatan peledakan di PT Gunung Mas Jaya Indah. Kemudian mengetahui teknik pengambilan foto fragmentasi di lapangan yang sesuai untuk diolah menggunakan software split desktop. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh kasus-kasus khusus di lapangan seperti lubang basah dan kemiringan lubang terhadap fragmentasi yang dihasilkan. Saya Rahmin dengan NIM 2024-63050. Selanjutnya itu bagian yang kedua, metodologi dan perbandingan teoritis. Itu metode pengamatan dan analisis. Yang pertama itu pengamatan aktual atau optik. Fragmentasi hasil peledakan diamati secara optik menggunakan kamera handphone. Yang kedua itu pengolahan data. Data foto diolah menggunakan software split desktop. Karena cakupan foto tidak mencakup seluruh area peledakan, digunakan pendekatan area of influence untuk menghitung nilai rata-rata pada satu kali peledakan. Ketiga itu teknik pengambilan foto. Disarankan pengambilan foto menggunakan satu objek pembanding dengan posisi kamera tegak lurus terhadap kemiringan lubang, atau menggunakan dua objek pembanding untuk mengantisipasi efek perspektif. Ini itu yang keempat yaitu perhitungan teoritis. Hasil pengolahan split desktop atau aktual dibandingkan dengan perhitungan teoritis menggunakan model Kusram. Kemudian perbandingan umum hasil fragmentasi. Terdapat perbedaan hasil antara perhitungan aktual dan teoritis, di mana slip desktop atau aktual rata-rata ukuran fragmentasi yang didapatkan adalah 37,52 cm dan distribusi boulder lebih dari 80 cm sebesar 18%. Kemudian itu di Kusram atau teoritis rata-rata ukuran fragmentasi adalah 32,39 cm dan distribusi boulder sebesar 16%. Perbedaan ini terjadi karena perhitungan teoritis Kusram mengabaikan faktor-faktor lapangan seperti keberadaan lubang basah dan kemiringan lubang ledak.
Perkenalkan, nama saya Nyala Octavianus, NIM 202463040. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu hasil utama kuantitatif fragmentasi. Nah, parameter fragmentasi, rata-rata ukuran fragmentasinya, hasil split desktopnya yaitu 37,52 cm. Hasil kusuramnya itu 32,39 cm. Indeks keseragamannya, hasil split desktopnya yaitu 1,2, hasil kusuramnya itu 0,71. Karakteristik ukuran batuan, hasil split desktopnya itu dominan 25 hingga 50 cm, hasil kusuramnya dominan 55,71 cm. Distribusi bouldernya itu lebih dari 80 cm. Hasil split desktopnya 18%, hasil kusuramnya 16%. Nah, selanjutnya itu catatan kunci dari hasil kuantitatif. Nah, yang pertama, indeks keseragaman atau uniformity index pada hasil aktual yaitu 1,2 lebih tinggi daripada teoritis yaitu 0,71. Nah, menunjukkan bahwa sebaran ukuran batuan aktual lebih seragam daripada yang dijelaskan oleh Kusram. Nah, yang kedua, rata-rata ukuran aktual 37,52 cm, lebih besar sedikit daripada teoritis yaitu 32,29 cm. Nah, distribusi boulder aktual yaitu 18% lebih tinggi, mengindikasikan bahwa faktor-faktor lapangan mempengaruhi hasil peledakan secara signifikan. Nah, yang ketiga itu kriteria boulder dalam penelitian ini. Nah, kriterianya itu ya adalah batuan yang berukuran lebih dari 80 cm berdasarkan ukuran bukaan jauh kraser perusahaan. Sekian. Fernaldo Pabubung, NIM 2024-63004. Kesimpulan dari jurnal yang berjudul Teknik Pengamatan dan Analisis Fragmentasi Hasil Peledakan Batuan Andesit pada Tambang PT Gunung Mas Jaya Indah adalah kasus khusus yang mempengaruhi fragmentasi, yaitu yang pertama adalah lubang basah, di mana keadaan air dalam lubang letak terbukti berpengaruh. Semakin tinggi persentase lubang basah, semakin tinggi pula boulder yang dihasilkan karena energi peledak menjadi kurang maksimal. Penanganan yang dilakukan perusahaan adalah dengan memberikan tekanan air, angin, dan menggunakan plastik linear pada bahan peledak. Yang kedua, kemiringan lubang. Kemiringan lubang menjadi faktor penentu. Lubang yang miring menghasilkan proses pemecahan batuan yang lebih sempurna. Kemudian dibandingkan lubang vertikal karena adanya gaya tekan tambahan dari material di atasnya. Kemudian yang ketiga, geometri usulan. Dari percobaan geometri peledak usulan didapat metode RLS dan CYK-nya, kemudian ICI eksplosif. Metode RLS memiliki indikasi paling baik dengan persentase boulder sebesar 9%. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk menyesuaikan geometri peledak agar fragmentasi dihasilkan lebih optimal. Sekian.